Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutikno. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bazir, Prodi Epkib Kimia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat lebih mudah memahami tentang materi konfigurasi elektron. Baiklah adik-adik, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk lebih jelas tentang materi konfigurasi elektron, silahkan adik-adik simak video berikut. Baiklah adik-adik, sebelum kita membahas materi tentang konfigurasi elektron, perlu kita ingat bahwa atom memiliki 3 partikel, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dan ternyata elektron adalah partikel yang paling berpengaruh dalam membentuk hubungan ikatan kimia. Kenapa bisa seperti itu? Bisa adik-adik perhatikan pada gambar berikut. Sini ada inti atom di mana proton dan neutron mereka diam saja di inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit, yang dimana kulit atom terdiri dari 7 lapisan kulit, yaitu K, L, M, N, O, P, dan Q. Dengan nilai maksimal masing-masing kulit dapat diisi dengan sesuai rumus 2N kuadrat. Setelah kita akan menentukan nilai dari masing-masing kulit. Yang pertama, K berdasarkan rumus 2N kuadrat. Karena K berada di kulit pertama, berarti K sama dengan 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 2 berdasarkan sesuai rumus dari 2N kuadrat. Kemudian nilai dari L berada di kulit kedua, berarti L sama dengan 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8 berdasarkan rumus dari 2N kuadrat. Kemudian M berada di kulit ketiga, berarti M sama dengan 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 16. Kemudian N berada di kulit keempat, berarti N sama dengan 4 dikali 2 kuadrat sama dengan 32 sesuai dengan rumus 2N kuadrat. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut pada aturan dalam konfigurasi elektron. Aturan yang pertama, elektron di kulit terluar atau bisa disebut dengan elektron valensi, jumlahnya tidak boleh lebih dari 8. Kemudian aturan yang kedua, periode suatu unsur ditentukan oleh jumlah kulit atom. Kemudian aturan yang ketiga, golongan suatu unsur ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Adik-adik, itulah tadi aturan tentang konfigurasi elektron. Sekarang kita coba ke contoh soal adik-adik. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan konfigurasi elektron golongan dan periode pada unsur A, F, E, dan G, yang dimana dari 4 unsur ini sudah ditentukan nilai elektronnya. Jadi langsung saja kita jawab unsur yang pertama, yaitu unsur A. Unsur A memiliki 2 elektron. Berarti kita tulis kulit atom yang pertama, yaitu K. Karena unsur atom memiliki 2 elektron, berarti jumlah elektron K yaitu adalah 2. Ya, jumlah elektron K berarti 2, dan 2 ini adalah sudah nilai maksimal dari kulit
atau kulit atau K. Jadi periode dari unsur A itu periode dari unsur A berdasarkan jumlah kulit, arti periodenya adalah 1. Kemudian golongan dari unsur A, golongan ditentukan berdasarkan nilai elektron valensi. Di sini elektron valensi dari K yaitu adalah 2, berarti golongan dari unsur A adalah 2, ditulis dengan huruf Romawi 2A. Sekarang kita lanjut ke unsur C. Unsur C nilai elektronnya tadi adalah 7. Yang pertama yaitu K. K karena nilai elektron K maksimal adalah 2, berarti di sini kita tulis elektron valensinya 2. Masih, jadi C tadi elektronnya adalah 7, berarti elektron valensi dari kulit ini masih kurang 5. Jadi sekarang kita tulis kulit kedua yaitu L. L nilai dari elektron valensi L maksimalnya adalah 8. Jadi untuk mendapatkan nilai 7, nilai elektron valensi dari L kita tulis di sini 5. Jadi totalnya sudah 7 ya, totalnya sudah 7 berdasarkan elektron dari unsur C. Kemudian kita tentukan periodenya. Periode tadi berdasarkan jumlah kulit dari unsur C. Jumlah kulitnya yaitu ada 2, yaitu K dan L, berarti periodenya adalah 2. Kemudian golongannya berdasarkan nilai dari elektron valensi yang terakhir ya, berarti golongannya yaitu 5. 5A ditulis dengan huruf Romawi. Kemudian kita lanjut ke unsur E. Di sini elektronnya adalah 10. Pertama kita tulis lagi K, kita isi 2 pada kulit K, kemudian L. L tadi nilai maksimalnya adalah 8, berarti L bisa kita tulis 8. Dan coba kita jumlahkan 8 tambah 2 10, dan sudah cukup ya untuk elektron dari unsur E tadi. Sudah 10 dari elektron valensinya. Kemudian kita tentukan lagi periodenya. Periodenya berdasarkan jumlah kulit ada 2, jadi periodenya adalah 2. Kemudian golongannya dari elektron valensi terakhir, itu golongannya elektron valensi dari A adalah 8, berarti golongannya adalah 8. Dia tulis dengan huruf Romawi yaitu 8A. Kemudian ke unsur G. Maka K tadi nilai maksimalnya adalah 2. Kemudian L nilai maksimalnya adalah 8. Sekarang sudah 10 ya. 8 tambah 2 10. Kemudian M berarti kurang 9 lagi nih untuk unsur G nya. M bisa kita tulis 9 ya, sudah lengkap 19. Tapi kita kembali ke aturan pertama dari aturan konfigurasi elektron tadi, bahwa nilai dari kulit atau elektron valensinya tidak boleh lebih dari 8. Berarti ini tadi salah ya, salah. Yang benarnya seperti ini.
K elektron valensinya 2, L 8, M 8, berarti masih kurang 1 nih ya, baru 18. Berarti kita tambahkan lagi N ya, 1, dan sudah cukup. 18, 2 tambah 8, 10, tambah 8, 18, tambah 1, 19. Kemudian kita tentukan lagi periodenya. Periodenya tadi berdasarkan jumlah kulit. Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti periodenya adalah 4. Kemudian golongan. Golongan tadi berdasarkan nilai elektron valensi yang terakhir. Berarti 1 nilai elektron valensinya 1 untuk kulit atom yang terakhir. Berarti golongannya adalah 1A. Baiklah adik-adik, itulah tadi materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Jadi selain menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ada lagi cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Jadi Aufbau berpendapat yaitu pengisian elektron berdasarkan dari nilai terendah menuju nilai tertinggi. Jadi bagaimana cara pengisiannya? Jadi bisa diperhatikan diagram Aufbau berikut. Ya, jadi pada diagram Aufbau yaitu S, P, D, dan F ya. Dan kulit pertama yaitu 1S, dan kulit kedua 2S dan 2P, kulit ketiga 3S, 3P, 3D, dan 3F. Dan kulit keempat 4F, 4P, 4D, dan 4F. Kemudian kulit kelima 5S, 5P, 5D, dan 5F. Kemudian kulit ke-6 6S, 6P, 6D, dan kulit ke-7 7S, dan 7P. Dan bisa diperhatikan di samping dari diagram Aufbau ini ada unsur gas mulia. Ya, adik-adik harus ingat unsur-unsur gas mulia ini, yaitu ada helium, neon, argon, kroton, xenon, dan radon. Dan juga selain adik-adik mengingat unsur gas mulia tadi, adik-adik juga harus mengingat dari nomor atom dari unsur gas mulia itu, yaitu nomor atom helium 2, kemudian neon 10, argon 18, kroton 36, xenon 4, dan radon 86. Jadi untuk prinsip Aufbau mungkin adik-adik sudah pelajari ya cara penggunaan prinsip Aufbau atau diagram ini pada teori. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan periode dan golongan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Jadi prinsip Aufbau yang pertama yaitu jika terakhirnya atau sukulit terakhir adalah S, maka golongan sesuai jumlah elektron S yaitu golongan A. Kemudian prinsip yang kedua yaitu jika terakhirnya adalah P, maka golongan sesuai jumlah elektron S ditambah P atau golongan A. Dan prinsip yang ketiga, jika terakhirnya sukulit terakhir ya berupa D, maka golongan sesuai jumlah elektron S ditambah D. Sama, atau golongan B. Atau golongan B ya. Kemudian apabila S ditambah D sama dengan 8, 9, dan 10, maka termasuk dalam golongan 8B. Dan kemudian apabila S yang ditambah D sama dengan 11, maka termasuk dalam golongan 1B. Kemudian apabila S ditambah D jumlahnya adalah 12, maka termasuk dalam golongan 2B. Kemudian prinsip Aufbau yang keempat, jika terakhir adalah 4F, maka golongannya diberi nama lanthanida.
Kemudian yang kelima, jika terakhirnya adalah SF, maka golongannya yaitu aktinida. Itulah tadi prinsip tentang prinsip Aufbau untuk menentukan periode dan golongan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Dan sebelum kita mengerjakan contoh soal, saya akan mengingatkan kembali tentang diagram Aufbau, di mana dalam diagram Aufbau S yaitu dapat diisi dengan nilai maksimal 2 dan F dapat diisi dengan nilai elektron maksimal 6, D dapat diisi dengan nilai maksimal 10 dan F 14 ya. Kemudian cara pengisiannya dalam diagram Aufbau yaitu pertama kita ambil dari yang paling atas yaitu 1S, kemudian kita naik lagi ke sini yaitu 2S, kemudian naik lagi ke sini yaitu 2P dan lanjut ke 3S, kemudian kita naik lagi ke 3P, kemudian 4S, dan begitulah seterusnya sampai ke 7F. Ya, jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung lanjut untuk membahas contoh soal yang pertama, yaitu unsur H dengan 1 elektron. Karena H yang hanya mempunyai 1 elektron, langsung saja kita isi berdasarkan diagram Aufbau, yaitu dari yang pertama yaitu 1S. 1S. S ini dapat diisi dengan nilai maksimal 2 ya, dengan elektron maksimal 2. Karena unsur H hanya memiliki 1 elektron, jadi nilai S yaitu 1 elektron. Karena sudah mencukupi, langsung saja kita tentukan periodenya. Periode dan golongannya. Golongan ya. Periode, dari mana kita menentukan periodenya? Periodenya kita tentukan dari nomor kulit S yaitu ya, atau angka 1 di depan S, jadi periodenya adalah 1. Kemudian golongan, dari mana kita menentukan golongannya? Golongannya dapat ditentukan dari jumlah elektron terakhir ini atau jumlah elektron yang ada di sini. Jumlah elektronnya itu adalah 1, berarti golongannya adalah 1, dituliskan dalam huruf Romawi ya, atau dalam angka Romawi, yaitu golongan 1A. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua yaitu Li atau 3Li. Di sini Li memiliki 3 elektron dan langsung saja kita tuliskan berdasarkan diagram Aufbau. Yang pertama 1S. 1S karena S dapat diisi dengan nilai maksimal 2, berarti sini kita tulis 2. Dan cuman kurang 1 lagi ya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan 2S. 2S. Karena kita hanya membutuhkan 1 aja lagi, jadi S di sini cukup kita tulis dengan angka 1 ya. 2 tambah 1 3 sudah lengkap ya. Sebelum kita menentukan periodenya, jadi kita bisa menuliskan pengisian ini berdasarkan gas mulia yang ada di samping diagram Aufbau ini ya. Di sini karena 1S2 ini termasuk dalam 2HE, berarti dapat kita tuliskan seperti ini, 2HE kemudian 2S1 ya. Jadi penulisannya seperti ini. Kita lanjut ke penentuan periodenya. Periodenya tadi dapat kita lihat dari sini ya. Berarti periodenya adalah 2. Kemudian golongannya dapat kita lihat dari jumlah elektron ini ya. Di sini jumlah elektronnya yang terakhir adalah 1, berarti golongannya adalah 1A. Dituliskan dalam angka Romawi. Lanjut ke contoh soal nomor 3 yaitu 5B. Langsung saja kita isi, yaitu pertama 1S 2 karena hanya dapat diisi dengan maksimal 2, kemudian 2S kita isi juga dengan 2, nilainya sudah 4 ya, tinggal 1 lagi untuk mencapai angka 5. Kemudian selanjutnya setelah 2S kita ke 2P ya, kita cuma membutuhkan 1 di sini ya, 1. Jadi 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5, sudah sama dengan nilai elektron dari unsur B.
Kemudian ini juga dapat dituliskan dengan unsur gas mulia ya, sama dengan contoh soal nomor 2 ini. Tulisannya seperti ini, yaitu 2 ya, 2 itu. Kemudian 2S2, 2P1. Kemudian kita tentukan periodenya. Periodenya berdasarkan ini ya, nilai di sini ya, berarti periodenya adalah 2. Kemudian tentukan golongannya. Jadi tadi apabila kulit akhirnya adalah P, maka cara menentukan golongannya itu S ditambah P ya. Berarti 2 ditambah 1, golongannya adalah 3A. Nah adik-adik, inilah tadi contoh soal dari konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau. Baiklah adik-adik, itulah tadi sedikit materi tentang konfigurasi elektron. Jadi adik-adik, untuk menggali tentang pemahaman kalian tentang materi tadi, silahkan kerjakan soal berikut, yaitu tentukan periode dan golongan dari unsur berikut ya, berdasarkan kulit dan prinsip Aufbau. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah mau menonton video saya, dan semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dan dapat mempermudah adik-adik dalam belajar tentang konfigurasi elektron ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.